maksudnya sholat sunnah istikharah. Ay talabul khiyara fima yuridu an yaf'alahu. Istikharah itu artinya meminta pilihan, khiyar itu pilihan dari sesuatu yang ingin dia lakukan. Wa ma'naha fil khair. Sekarang kalau ada perbuatan baik, kita melakukan kebaikan, disunahkan istikharah enggak? Sebenarnya yang disunahkan itu kayak kita mau usaha, mau beli barang, mau melakukan banyak hal aktivitas duniawi, kita pengen pilihan itu dari Allah karena kita yakin pilihan terbaik adalah pilihan yang terbaik adalah pilihan dari Zat yang menentukan segala ketetapan untuk makhluknya. Maka kita serahkan kepada Allah. Sekarang kalau orang mau umroh, mau haji, disunahkan istikharah enggak? Di dalam kitab-kitab haji itu yang membahas tentang haji, sholat istikharah ini dibahas, disunahkan. Pokok kebaikan pakai istikharah juga. Makna istikharah di dalam perbuatan baik adalah al-istikharatu fi ta'yini waqti. Istikharah di dalam penentuan waktunya, kira-kira waktunya mana yang tepat ya Allah. La fi fi'li, tidak di dalam perbuatannya. Perbuatan baik enggak perlu istikharah. Nah, memang perbuatan baik ini semakin cepat semakin baik. Cuma terkadang kalau kayak umrah semua orang yang terikat dengan kerjaannya. Kadang-kadang penentuan dia ada waktu liburnya, ada waktu cutinya bisa di bulan ini dan di bulan itu. Yang minta pilihan terbaik kira-kira di bulan mana ya Allah, yang bagus untuk berangkat umroh atau berangkat ziarah untuk kunjungan silaturahmi sama keluarga atau ziarah ke kuburan orang tuanya yang berada di luar kota atau di mana pun gitu ya. Ini namanya istikharah di dalam kebaikan. Yang dimaksud adalah kita ini baik. Dalilnya berdasarkan hadis diriwayatkan Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimana al-istikharata fil umuri kulliha. Nabi itu dulu mengajarkan kepada kami istikharah di setiap perkara kehidupan kita. Kama yu'allimana surah min al-Quran, sebagaimana Nabi mengajarkan kami surah daripada Al-Quran. Jadi ada penekanan dari untuk sering-seringlah kalian beristikharah begitu. Saking pentingnya sebagaimana Nabi mengajarkan kami surah daripada Al-Quran. Al-Quran kalam wahyu. Yang wajib diimani, wajib dipahami. Yaqulu, Nabi sabda, idza hamma ahadukum bil amr, apabila kalian ada keinginan dalam suatu perkara, falyarka rak'atain min ghairi fardillah, hendaklah dia salat 2 rakaat selain salat wajib, berarti kan salat sunnah. Tsumma yaqul, kemudian hendaklah dia mengucapkan Allahumma inni astaghfiruka sampai akhir. Bakal dijelaskan secara ada doa istikharahnya pada tadi. Warawat Tirmidzi, di dalam hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi, min sa'adati bani Adam istikharatullah ta'ala bi kulli umurih, termasuk dari kesuksesan, keberhasilan, keselamatan anak Adam adalah dia selalu beristikharah kepada Allah di setiap perkara kehidupannya. Wa min syaqawati, dan dari bentuk celakanya anak Adam, tarku istikharatillahi fi kulli umrih, dia meninggalkan untuk beristikharah kepada Allah di setiap perkara kehidupannya.
Baik. Ini dalil masyhur. Salatnya 2 rakaat. Yaqra fihima ma marra al-kafirun wal ikhlas. Habis al-Fatihah al-kafirun wal ikhlas. Sebagian ulama karena cocok dengan makna istikharah ditambah 1 ayat aja di setiap rakaat. Jadi sebelum al-kafirun baca Rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyaratu subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Kemudian untuk yang kedua sebelum al-ikhlas membaca 1 ayat wa ma kana limu'minin wa mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Kalau kapal al-Qur'an baik. Thumma yad'u ba'da salam minhuma. Setelah salam baca doa yang warid dari Nabi, doanya namanya doa istikharah. Doa istikharah ini kalau browsing di nama muncul ya, doanya masyhur. Sunnah ya sebelum doa itu dimulai dengan hamdalah, kemudian sholawat. Hamdalah, sholawat. Tengah-tengah sholawat, di akhir hamdalah dan sholawat. Atau hamdalah sholawat awal sama akhir. Bismillah nggak disunahkan ya, nggak disunahkan Bismillah hamdalah sama sholawat. Kemudian doanya adalah Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmik. Ya Allah, aku meminta pilihan kepadamu dengan pengetahuan, dengan ilmu. Wa astaghfiruka biqadratik, dan aku minta kemampuan daripada kemampuanmu. Wa as'aluka min fadlikal 'azim, dan aku meminta kepadamu dari karunia-Mu yang agung. Fa'inaka taqdir, karena engkau zat yang maha mampu, wala aqdir, dan aku tidak mampu. Wa ta'lam wala a'lam, dan engkau maha tahu dan aku tidak tahu. Kenapa doa dari hadis dan dari Nabi terafdal? Karena Quran itu dalam Allah, dan Nabi itu orang yang paling paham cara agar berdoa. Jadi dari tuntunan kata pun kita mengajukan proposal ya, biasanya cari orang yang bisa tulis proposal ya, supaya bahasanya itu resmilah, profesional ya. Untung tuh turun proposalnya ya. Nah, ketika kita berdoa kepada Allah ada bahasa-bahasa. Di antara ada berdoa itu kita merendah. Ya Allah, aku adalah hamba-Mu, sangat bisa berbuat dosa ya Allah. Sedangkan Engkau mengkaruniai diriku berbagai macam nikmat yang aku tidak balas dengan syukur dalam ibadah, bahkan aku balas dengan dosa. Itu saya tulis istighfar ya. Allahumma anta la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bika. Engkau berikan aku nikmat kepada diriku, dan aku balas dengan dosa-dosa. Ya Allah, seandainya Engkau hanya memberikan ampun kepada hamba-hamba-Mu yang selalu beribadah, bertakwa kepada-Mu, maka kepada siapa lagi hamba-hamba yang kotor dan penuh dosa sepertiku ini meminta pertolongan dan perlindungan. Makanya doanya Abu Nawas itu yang masyhur ya. Abu Nawas ini tokoh yang kontroversi. Sebagian nggak kontroversi, cuman memang banyak orangnya aja. Ya, namanya kalau nama itu bisa di mana tempat lah Abu Nawas ya. Cuman yang dari syair-syair itu benar-benar orang yang benar ya. Adapun kekonyolan dengan Harun al-Rasyid itu Allah alam riwayat yang sahih ya. Ada lagi yang
Abu Nawas yang dia itu hobi mabuk katanya. Cuman ya pintar, alim Allah. Jadi doanya, Ilahi lastu lil firdausi ahla. Tolong, sesungguhnya aku enggak pantas masuk surga. Aku sadar diri banyak dosa orang yang kotor. Cuman wala aqwa ala nari jahimi. Cuman kalau engkau masukkan aku ke neraka jahanam, enggak kuat ya. Fahabli taubatan waghfir dhunubi. Berikan aku taubat ya Allah. Masukkan, ampunin dosaku. Fa innaka ghafirud dzanbi alaihi. Sungguhnya engkau dan yang terus mengampuni dosa yang amat besar, apalagi yang kecil, gitu lah. Baik, jadi begitu. Ada i'tiraf lil dan ada pengakuan atas dosa yang dilakukan. Ada kerendahan, merendah pada siapa lagi kalau bukan kepada Allah. Karena kita hanya Allah. Maka hamba yang berhasil adalah orang-orang yang selalu mempertahankan status kehambaannya hanya kepada Allah, tidak menghambakan kepada yang lainnya, kayak kepada harta, kepada jabatan, kepada syahwat dan lain-lain. Hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inilah sifat yang paling disukai Allah adalah sifat penghambaan kepada Allah. Sifat yang paling jelek itu sifat uluhiyah, sifat ketuhanan. Jadi kata Imam Ghazali ada beberapa sifat yang sangat jelek yang dimiliki oleh Bani Adam. Yang pertama uluhiyah, sifat ketuhanan itu Allah. Tuhan itu kan maha benar, Allah yang maha benar. Kalau merasa diri selalu benar, ini ada sifat Tuhan. Ngerasa diri paling baik, paling hebat, paling semua serba. Yang maha itu kan selalu saya. Kalau kita mengklaim, kata Allah, kesombongan itu adalah pakaian, keagungan itu adalah selendang. Barang siapa yang ingin merebut salah satu darinya, salah satu keduanya dariku, maka akan aku hancurkan. Makanya namanya Allah Al-Mutakabbir, dan yang maha sombong. Dan begitu.